Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya. Hello, hey, apa kabar teman? Doa saya semoga teman semua sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. By the way, yuk bantu Anda Liman supaya semakin dikenal dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya teman semua tidak ketinggalan nonton video terbaru dari kami. Oke? Ya, teman, salah satu cara merawat iman agar bertumbuh adalah dengan bersaksi kepada orang lain tentang iman dan pengharapan yang kamu miliki, yaitu iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan bersaksi, kita akan mendapat banyak keuntungan loh teman. Hati jadi sukacita, nama Tuhan dipermuliakan, orang lain dikuatkan, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa Tuhan sentuh hatinya lewat kesaksian. Dan yang terakhir, pastinya, iblis dipermalukan. So, mulailah bersaksi hari ini. Oke? Namun sebelumnya, yuk tonton video ini supaya kita dapat mengerti bersaksi yang elegan. Contoh bersaksi yang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kembali lanjutan dari kesaksian kakak Coki Sitohang yang kemarin, teman. Pada sesi ini kita akan dibuat terkagum-kagum. Kok bisa? Ya, karena Kak Coki ini sangat berhikmat ketika menjawab penanya-penanya yang sebenarnya punya maksud yang tidak baik. Ya, saat ada beberapa penanya yang ternyata kadrun dari pihak tetangga kita yang ingin berniat mengacaukan acara kesaksian beliau, Kak Coki dengan cerdas dan penuh hikmat dapat membungkam mereka dengan jawaban yang santun tapi berwibawa. Pengen tahu kesaksian sebenarnya? Yuk tonton video ini. Selamat menonton. Oke, ini ada Lenteren Rohani. Shalom, Lenteren Rohani. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Merektuf alaikum. kafiri, merektuf likulam. Oh ya, Muslim saya khair belum? Ya, silakan. Ah, Ini haleluya. bahasa Ibrani. Berkasih meluhinu. Belum nyampe saya ilmunya ke sana. iya, Coba ditranslasikan dulu bahasa Indonesianya apa. iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Lentera. Oke, malam Pak Coki. Selamat malam juga Pak. Tak pikir sampai orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Mau daftar Nanti. maksudnya. Ani mustahil. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Nanya tata. Nah, Apapun yang baik. saya mau nanya dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ. Pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ, Oke. dalam teks aslinya di situ dikatakan bihankhel elyon Halo, goyim Pak. bihafrido bini Pak Lentera. adam yasab Lentera. yasab. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, Saya cuma baca, saya kurang bacakan mengerti. teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya Saya doang. perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi. Betul. Karena saya diundang sebagai pesaksi di sini, Ya. Pak. Maaf Saya ya, Pak bukan Lentera. penelah Alkitab. Jadi, Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan, Pak. Ya. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai Boleh dengan dong. kesaksian saya, karena saya diundang di sini sebagai Oke. pesaksi, Pak. Ya, Oke. ini kita langsung ke Pastor Sarah. Belum ke Adit Kotak ya. Oh iya, Pak Susar ya? Tadi kan turun tuh Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Iya, Boleh, silakan. iya.
Ya, boleh. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Pak Aritonang. Terima kasih. Ya. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam Ya. Pak Coki. Ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Iya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan, saya Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100%, tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Andi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini, masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu, dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Kita lanjut kemana nih, Vero? Karena kita nanti... Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Silakan Pak Triune. Waktuku tiba. Ya, salam untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk apa ya, untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia ya, Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya, milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini,
Di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita ini akan juga sebenarnya Ya, pertanyaannya. kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian Saya nggak ngerti, Anda sudah ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh, Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya, hati-hati. Yes. Oke. Terima kasih, Bang Coki. Langsung ke Frankie. Pak Frankie, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Coki. Pak Leo, shalom. Ya, Shalom. Coki, Bung Coki. Shalom, shalom. Luar biasa, hebat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Leo. Pak Leo orangnya kooperatif. Saya sering mengikuti gereja YouTube dan ada beberapa juga teman-teman yang bersaksi. Pak Leo juga bantu dengan saya. Itu membuktikan bahwa beliau memang benar-benar ingin mendahulukan firman Tuhan di sini dan rencana kehendak Tuhan. Kesaksian Bung Coki luar biasa. Kalau saya mendengar, saya sengaja ingin masuk hanya untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada kita semua. Disembuhkan 16 tahun lalu ya Pak, pulih total ya, luar biasa. Kalau tidak salah ya. Puji Tuhan. Iya. Dan ini yang kita harus sebenarnya kita harus mengetahui sama-sama ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Ya. Dan itu terbukti. Di 16 tahun lalu tidak ada corona loh. 16 tahun lalu Bang Coki merasa sudah titik paling rendah bahkan minus waktu itu. Tetapi luar biasa dipulihkan. Sekarang banyak yang kita ketahui orang-orang yang sehat Bung Coki ya, yang berolahraga, artis-artis juga ada beberapa, tapi ya kita tidak tahu ya. Tapi inilah artinya saya katakan tadi adalah bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita memang berbeda-beda. Tuhan ingin menggunakan Bung Coki luar biasa dalam untuk memberikan kesaksiannya, biar banyak telinga mendengar, biar mata juga banyak memandang. Seperti tadi yang telah dikatakan juga Ibu Vera kalau tidak salah, bahwa iman seperti Abednego ya, dan Mesak luar biasa ya. Artinya meskipun Ibu Sarah yang bilang. Ibu Sarah, meskipun dalam hal ini tidak disembuhkan, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, luar biasa kesaksiannya. Saya hanya ingin sedikit bertanya kepada Bung Coki. Kita kan concern sekarang dengan generasi muda, dengan generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial. Kalau generasi yang kita nih, ya, yang lahirnya di 70-an atau lahirnya di 60-an ke bawah, artinya kita sekarang lagi dengar-dengarnya nih YouTube, dengar-dengar Facebook, kita ingin banyak belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi concern kita kepada anak muda ini, Bung Coki, boleh di-share dong, dikasih semacam apa ya solusi buat mereka, karena screen time-nya mereka itu sangat-sangat banyak terbuang di hal-hal seperti gadget, hal-hal kita tidak tahu mereka ngapain di sana. Tetapi bagi saya mungkin saya tidak mengakhiri, tapi mungkin apakah hal-hal itu juga bisa memberikan pertumbuhan iman mereka yang baik untuk generasi sekarang. Nah, kalaupun ya sekarang kita sudah punya YouTube ya, semua orang bisa bikin channel gitu ya. Nah, apakah dari Bung Coki sendiri atau dari teman-teman artis yang merupakan public figure dikenal banyak orang, apakah tidak berpikir untuk membuat seperti channel-channel yang khusus untuk rohani begitu? Selain untuk profesi juga, saya ngerti untuk profesi juga kan biar lebih general gitu ya. Tapi untuk secara apa gitu ya, karena menggiring anak-anak muda kita ini, pemuda-pemudi milenial ini, jangan sampai mereka ini malah jadi generasi yang tidak bisa kita andalkan di masa yang akan datang gitu ya. Karena so fragile saat ini kehidupan mereka, apalagi di tengah pandemi hampir setahun lebih di rumah Pak ya. Nah, tolong Pak diberikan sedikit nasihat apa yang sebaiknya mereka lakukan, apa yang sebaiknya mereka konsumsi di digital itu, apa yang sebenarnya mereka harus bikin seperti jadi semacam kekuatan, inspirasi
agar mereka mau tergerak untuk seperti kita ini mau Ya, untuk saya paham, saya paham ya, seperti itu pertanyaan Bung Bapak. Coki. Minta maaf sudah terlalu panjang pertanyaan saya. Terima Mungkin kasih satu buat waktu, pertanyaannya. satu waktu, puji Tuhan, saya juga bisa mengundang Bung Coki lewat izin Pak Leo. Ya, kita lihat saja. Semua atas nama atas izin Tuhan. Terima kasih Pak Leo, itu aja pertanyaan Pak Coki. Terima kasih Pak Franky. Terima Thank kasih you. Pak Yo, Franky. thank you, Sampai Pak ketemu. Franky. Amin. Saya mohon izin berbagi. Kami di grup kami, Pak, kami punya satu kelompok namanya Good Friends Community. Good Friends ini adalah komunitas orang-orang percaya yang berada di dalam satu industri yang sama. Jadi kami yang ada di industri hiburan, dunia kreatif, dunia panggung, dalam 5 tahun terakhir ini, saya dan rekan-rekan, sahabat-sahabat sepelayanan, kami mengakomodir teman-teman ini. Jadi ini komunitas eksklusif, Pak. Orang yang bukan berasal di dunia hiburan, entertainment, atau dunia panggung, dunia kreatif, dunia produksi, nggak akan ada, Pak, di lingkungan ini. Gunanya kami membuat komunitas eksklusif adalah karena memang visi yang dari Tuhan untuk kami adalah melayani kelompok kami. Jadi melayani eksklusif itu tidak salah, Pak. Karena visi yang dititipkan oleh Tuhan kepada masing-masing kita untuk menggembalakan atau mengoptimalkan kelompok tertentu itu berbeda. Nah, kami punya satu eksklusif namanya Good Friends Community. Dalam 5 tahun perkembangan kami, Pak, saat ini karena memang banyak figur publik di dalam komunitas tersebut, maka figur publik itu menarik minat orang-orang dari luar, para fans, penggemar, katakanlah demikian, pengikut di media sosial, yang juga nggak bisa menolak kehadiran pelayanan kami di tengah mereka. Sehingga Good Friends, komunitas kami tadi, Pak, kami mulai mengembangkan diri pada tahap tertentu, membuka diri bagi dunia luar, dalam tanda petik dunia luarnya. Tujuannya apa? Menjangkau para pengikut media sosial kami untuk lebih mengenal kasih Kristus. Saya berbagi ini sama teman-teman semua karena Pak Franky tadi bertanya, apa sih yang dilakukan oleh figur publik seperti kami di dalam melayani bangsa dan negara? Saya cerita tadi bagian kecilnya saja, Pak. Tetapi nasihat kami untuk generasi muda, termasuk diri kami, Pak. Ketika kami menyampaikan nasihat ini, sebenarnya pedang bermata dua lagi berlaku buat saya dan teman-teman juga. Yang pertama adalah kita mesti mengenali karakter daripada bangsa kita. Bangsa Indonesia. Kita ini bangsa yang beragam, ya Pak, ya. Kita setuju hal itu. Dan kita lahir daripada lingkungan yang tatanannya berbeda, tantangannya berbeda. Tadi tatanan, yang kedua tantangannya berbeda. Kemudian latar belakang sosioekonomi, itu semua pasti berbeda. Pertama, kenali dulu karakter bangsa kita. Kalau sulit mengenali karakter bangsa secara umum, kenali kelompok paling kecilnya. Untuk anak muda, kenali dari mana kamu berasal. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalani keputusan hidup secara autopilot. Saya ulang sekali lagi, mencari dan menemukan tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalankan kehidupan yang autopilot. Kenapa? Karena kalau kita menemukan tujuan hidup, begitu kita temukan tujuan hidup, maka hidup kita harusnya bergerak pada tujuan itu. Beda sama yang otomatis. Kayaknya hari ini berjalan, ya segitu-segitu aja. Besok paling ngulang yang hari ini. Besoknya lagi, nggak akan sama. Nggak akan beda lah dengan yang kemarin. Makanya mencari tujuan hidup menjadi paling penting bagi generasi muda. Dan yang ketiga, generasi muda tidak mungkin dilepaskan dari teknologi. Kenapa? Daya belinya gampang, Pak. Orang-orang yang secara strata ekonomi saja tergolong kurang mampu, mereka bisa mendapatkan akses untuk membeli barang bekas supaya mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mustahil kita memisahkan diri dari dunia teknologi informasi. Tetapi tanggung jawab keluargalah, sekali lagi, tanggung jawab keluargalah untuk mengarahkan setiap anak di dalam rumah mereka untuk mengonsumsi apa yang tepat dan membuang apa yang tidak perlu. Sama seperti memberi makan anak-anak kita, Pak. Kita mau mereka sehat, kita mau mereka gembira. Tapi kalau kita pilih yang kedua, yaitu gembira, maka ada yang namanya junk food, ada yang namanya gula berlebih, ada yang namanya tepung yang tak terukur. Mereka gembira sih, Pak. Tapi itu bukan investasi yang baik untuk masa depan mereka. Saya ingin tegaskan orang tua, hey, kamu dan saya sebagai orang tua dari ketiga putri kami, saya dan istri saya bertanggung jawab terhadap nutrisi mereka. Jadi sama seperti dunia informasi yang begitu transparan dan luas, kita keluarga lah yang menjadi benteng pertama. Itu nasihat saya kepada kita semua, Pak, termasuk pengingat bagi kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan di tahun ini banyak mendengar ya keluarga-keluarga
agar mereka bisa mengarahkan anak-anak mereka. Sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, Bung Coki. Sukses terus. Terima kasih, Pak Brengki. Ya, dan Bu Vera juga. Terima Bu kasih, Vero, ya. Tuhan berkati, Ya, God bless ya. Pak Brengki. Ya, saya langsung izin ya, biar gantian Ya, baik. Terima kasih Pak Thank you. Brengki. Siap. Oke, mungkin sebentar. Mungkin closing statement dari Abang apa nih, Bang? Mau disampaikan buat penonton di sini sekarang, penonton yang lagi menonton, dan juga motivasi buat kita juga yang di sini untuk ya yang mendengar juga, Bang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pada pertengahan sampai dengan akhir dari diskusi kita tadi, ada begitu banyak orang yang tiba-tiba tampil, berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang dengan kalimat kontroversial. Ada orang yang sekedar hanya ingin menguji kesabaran dan keimanan kita. Tapi jangan biarkan mereka yang kita ingat sampai Anda selesai menutup forum ini. Jangan biarkan itu menjadi pengingat kita di malam ini. Ingatkan kembali diri kita bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya. Saya diundang sebagai seorang pesaksi hari ini. Itu keterbatasan saya. Dan saya taat. Saya berusaha untuk patuh pada apa yang Roh Kudus sampaikan di hati saya. Untuk bicara hanya pada kapasitas apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sekali lagi ingatkan itu pada diri kita semua, orang-orang yang ada di forum ini, bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya, dan Tuhan yang sama, jika Anda percaya padanya, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Dia akan memberikan pertolongan pada saudara dalam setiap pergumulan. Karena Dia nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus tetap sama, sekalipun engkau mencacinya. Dia tetap Tuhan penuh kasih, sekalipun engkau menolaknya. Dan Dia tidak akan menyerah untukmu. Sampai akhir hidupmu pun Dia akan tetap berbisik, buka hatimu, biarkan aku masuk. Jangan keraskan hatimu kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu dan meminta engkau membukanya supaya Dia bisa masuk, dan agar engkau bisa menerima keselamatan yang daripadanya. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang saya nggak bisa jelasin di sini. He has a very good plan on you. He wants to use you. Dia mau pakai saudara. Dia mau lindungin kita. Dia mau jaga, mau rawat. Tapi Dia juga mau ambil kendali dalam hidupmu. Serahkan, maka hidupmu akan berubah dan berbeda. Amin.